Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahillati bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita lanjutkan di halaman 149 ya. Ya, dalil tsani. Sudah semua? Ad-dalil tsani wa tsalis, itu dalil yang kedua dan ketiga. Jadi ini babnya itu tentang tawakal ya, yaitu tentang tawakal. Yaitu dalil yang kedua, yaitu firman Allah Ta'ala wa qawluhu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun ya, wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, wa qawluhu ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin ya, jadi itu dua dalil selanjutnya. Itu surat Al-Anfal, yaitu di surat Al-Anfal Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, sesungguhnya orang-orang yang beriman ya, alladzina, yaitu orang-orang beriman itu yang ketika disebut ya nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka, wa idza tuliyat alaihim, dan ketika dibacakan kepada mereka orang-orang beriman, ayatuhu, ayat-ayat Allah, zadathum imanan, maka bertambahlah iman mereka, bertambahlah kuat ya iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka lah ya mereka bertawakal. Nah, ini ciri orang yang beriman, salah satunya itu adalah di situ ada tawakal. Itu yang dibahas di bab 33 ini. Ya, jadi di ayat ini ada beberapa sifat, yaitu sifat orang beriman itu pertama taat ya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, takut ya hati mereka. Ketika dibacakan ayat Allah, zadathum imanan. Kemudian bertawakal kepada Allah. Nah, ayat selanjutnya alladzina yuqimunas shalah, yaitu juga orang beriman. Di antara dia cirinya adalah yaitu orang-orang yang melaksanakan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap apa yang kami rizkikan kepada mereka yunfiqun, mereka berinfak. Ya, jadi ini dalil dari Al-Qur'an ya. Ya, kita kalau nggak salah pernah belum yang bahas tentang tawakal itu yang 70.000 orang ya. Udah ya? Oh, belum ya? Ya belum, setelah ini kayaknya. Itu 70.000 orang ya dari umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga bighairi hisab, itu adalah humul ladzina la yatatayyarun, enggak bertatayur, wala yastasraqun ya, wala yastarqun, tidak minta diruqyah, wala yaktaun, tidak minta dikai ya, wa ala rabbihim yatawakkalun. 70.000 itu nanti kita
Sudah apa belum ya? Kayaknya belum ya tentang yang itu ya. Nah, kemudian dalil kedua yaitu firman Allah Ta'ala surat Al-Anfal ya, ayat 64. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, hasbukallah, cukup Allah jadi pelindung. Wa manittaba'aka, dan bagi orang-orang yang mengikuti engkau minal mu'minin, dari kalangan orang beriman. Nah, ini tafsirannya dua ya. Jadi ya ayuhan nabi hasbukallah, maksudnya adalah cukuplah Allah bagimu wahai Nabi Muhammad SAW dan bagi kaum mukminin. Ya, jadi ini tafsir jumhur begini. Jadi ya wahai Nabi ya. Jadi ya ayuhan nabi, wahai Nabi, dan wahai orang-orang yang mengikuti engkau, maksudnya Nabi, dari kalangan orang beriman, hasbukallah gitu ya. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Itu tafsiran yang pertama. Kebayang enggak? Jadi ya ayuhan nabiyyu hasbukallah gitu kan. Kan kalau diterjemahkan wahai orang-orang beriman, wahai Nabi, hasbukallah, cukuplah Allah, maksudnya sebagai pelindung. Dan kan ada nih, wa manittaba'aka minal mu'minin, dan orang-orang yang mengikuti engkau dari orang-orang beriman. Maksudnya apa? Maksudnya itu apakah wahai Nabi cukuplah Allah sebagai pelindung dan juga orang yang mengikuti engkau dari kalangan orang-orang beriman juga sebagai pelindung Nabi? Itu satu. Atau maksudnya wahai Nabi cukuplah Allah ya sebagai pelindung, dan juga wahai orang-orang yang mengikuti engkau wahai Nabi dari kalangan orang beriman, cukuplah Allah bagi pelindung. Bayang enggak? Ada dua kan? Nah, kalau jumhur nafsirnya itu adalah cukuplah Allah bagi engkau plus bagi orang-orang beriman sebagai pelindung. Maksudnya cukuplah Allah sebagai pelindung bagi Nabi dan bagi orang-orang beriman. Itu jumhur. Ya. Tapi tafsiran yang kedua itu cukuplah bagi Nabi Muhammad Allah dan orang-orang beriman sebagai pelindung engkau. Kan beda kan? Itu tafsir sebagian kecil ulama. Nah, salah satunya ya ketika kita paham ya bahwasanya Allah itu cukup sebagai penolong ya bagi segalanya ya, baik itu bagi nabi kek ya atau bagi kaum beriman kek ya, maka ya wajib bagi kita untuk bertawakal kepada Allah ya. Jadi memang ada sebagian tafsiran yang yang menafsirkan yang kedua tadi sebagian kecil. Jadi cukuplah Allah plus orang-orang beriman pelindung bagi engkau. Maksudnya Allah jadi pelindung memang ya, tapi para sahabat ya, dia kan membela Nabi ya, melindungi Nabi, cukup, nggak usah minta ibaratnya pertolongan sama orang munafik atau yang lain lah gitu. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, itu diantara tafsiran yang lain. Tapi ini dijadikan dalil, tapi berarti tafsiran pertama apa tafsiran kedua? Tafsiran pertama ya. Jadi cukuplah Allah sebagai pelindung bagi Nabi plus bagi orang beriman. Nah, kalau dipahami seperti itu cocok masuk ke bab 33. Jadi maksudnya mau Nabi kek mau orang beriman, Allah yang jadi pelindung. Nah, kalau Nabi sama orang beriman aja Allah cukup jadi penolong mereka, maka nggak ada yang bisa kita tawakalin kecuali sama Allah aja. Nah, poinnya ya bahwa al-imanu huna al-imanul kamil, sama ya. Jadi iman yang iman yang ada di ayat ini, sebentar. Nah, iman yang ada di ayat ini adalah iman yang iman yang sempurna. Ya, iman yang sempurna. Maksudnya ciri-cirinya ya, ciri-cirinya. Wa illa fal insanu yakunu mu'minan,
ya. Kalau tidak, maksudnya kalau tidak, misalkan tidak. Tadi kan ciri-ciri nih, ciri-cirinya tadi disebut nama Allah bergetar, dibacain ayat Allah. Mungkin ada orang yang nggak bergetar, dia dengar Al-Quran, kok nggak bergetar? Nah, apakah saya nggak beriman? Bukan saya nggak beriman, tapi bisa jadi orang tersebut tidak sempurna imannya. Itu maksudnya iman yang di ayat 2 ayat ini. Itu maksudnya iman yang sempurna. Kalau semua ada, imannya sempurna. Nah, berarti kalau sebagian nggak ada, misal tawakal kita lemah gitu ya, berarti imannya lemah. Makanya wa illa, kalau nggak ada ciri-ciri di atas, fal insanu yakunu mu'minan, maka seorang manusia itu tetap mukmin, wa illam yattasif bihadza sifat, meskipun tidak disifati dengan sifat-sifat ini. Ya, jadi ya kita berusaha menjadi ya insan yang memiliki sifat-sifat ini. Tapi kalau tidak punya semuanya, ya antum disebut nama Allah bergetar nggak hatinya, atau dibacain ayat Allah apa kabur ya, apa gimana? Nah, itu tidak tidak melazimi bahwa dia nggak beriman, enggak, tapi keimanannya lemah. Lakin ma'ahu mutlaqul iman, ya kan, tapi bersama dia itu ya ada keimanan, cuman keimanannya lemah. Kemudian yang kedua, ma hasbuka illallah. Tidak ada penolong gitu ya, atau kecukupan bagi engkau, penolong bagi engkau kecuali Allah. Wa hasbu man ittaba'aka minal mu'minin, ya. Dan cukup bagi orang-orang yang mengikuti engkau wahai Nabi dari kalangan orang-orang beriman Allahu, yaitu Allah. Berarti ini tafsiran pertama ya. Jadi kita menafsirkan ayat ini dengan tafsiran yang pertama. Fatawakkalu alaihi jami'an, maka ya kalau udah tahu begitu, Nabi juga, orang-orang yang ikutin Nabi dari kalangan orang beriman juga hasbukallah, maksudnya penolongnya ada Allah, maka fatawakalu, ya bertawakalah kepada Allah jami'an, di semua urusan, ya, di semua urusan. Ya, lanjut. Satapun. Halaman selanjutnya 150. Zikrullah fi hadhil ayat. Tun khamsatu awsafin. Fa'alamatul imani annahu idza dzikra billahil khafi. Ya. Jadi ini judulnya adalah bukan zikru, tapi lebih pasnya mungkin zakarallahu ya. Zakarallahu, Allah menyebutkan gitu ya. Zakarallahu fi hadhil ayah, Allah menyebutkan di ayat ini, ayat tadi Al-Anfal, wa ma ba'daha, dan ayat setelahnya, khamsatu awsafin, ada 5 sifat. Lil imanil kamil, untuk membentuk keimanan yang sempurna. Ya, ada 5 poinnya. Yang pertama, wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nah, ini ciri pertama, jika disebut nama Allah bergetar hati mereka. Mungkin beda bergetar kayak kita ketemu istri kita dulu pertama kali ya. Ya kan? Tapi ini bergetar karena ta'zim, takut ya. Ya orang-orang soleh atau yang lembut hatinya itu bisa merasakan derajat tersebut ya. Makanya dipertanyakan ya, kalau kita mendengar nama Allah ya, kita langsung lupa ya untuk bermaksiat ya, maka berarti masih bagus ya hatinya ya, qulub. Nah, maksudnya, ini tafsiran
apa dengar nama Allah tuh maksudnya gimana ya, atau disebut nama Allah maksudnya khafat lima fiha min ta'zimillah. Jadi seorang itu atau hatinya orang itu takut, khafat pakai ta'nis berarti yang takut tuh kulubnya tuh hati, khafat. Jadi si hatinya itu takut ketika fiha, ya di dalam hatinya itu min ta'zimillah, ada keagungan ya, atau sebagai pengagungan kepada Allah. Fa'alamatul imani annahu idza dzukira billah khafa. Maka apabila nama Allah disebut maka hatinya takut. Jadi bergetar ini adalah takut ya. Mereka beda kan kalau ketemu dulu ya, calon istri kita dulu bukan takut, gugup, beda berarti kan. Gugup atau grogi atau deg-degan. Tapi kalau ini takut siksanya gitu kan, dan takut juga dari dosa-dosa kita yang kita lakukan. Yang kedua, Ustaz Fauzi. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan ay tusaddiqun wa imtithalan wa fida anna al-insana qad yantafa'u bi qira'ati wa tafsiru bima yanfa'u bi qira'ati nafsihi. Ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, ini ciri kedua. Kalau ya dibacain kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imanan, imannya nambah. Nah, gimana maksudnya? Yaitu dibacain ya. Ini tuh tuliyat, bukan dia baca, tapi ya maksudnya tasdiqan wa imtisalan. Jadi ya ini ketika dengar ayat-ayat Allah misalnya enak atau murattal atau yang lain, atau ditegur orang pakai dalil misalnya kan, ya maka dia langsung tasdiqon ya. Jadi lebih ke situ ya, bukan kayak kita misal dengerin pakai headset gitu ya. Ya itu juga sama, tapi ini tuh tuliyat tuh kayak dibacain, ditein gitu ya. Atau gambarannya, ente kok melakukan begitu, bukannya Allah bilang misalnya ente kenapa pacaran gitu ya, bukannya Allah bilang wala taqrabuz zina gitu misalnya, innahu kana fahisyah gitu. Nah itu tuh maksud tuliyat tuh kayak begitu, maksudnya dinasehatin pakai dalil gitu kan, dibacain. Nah ceramah baik misalnya gitu kan. Nah tasdiqan wa imtisalan. Nah justru kalau orang beriman itu langsung tasdiq, oh iya, oh ada ayatnya ya yang ngelarang. Wamtisalan, dan juga dia patuh ya. Wafiha, dan di dalam hatinya annal insana qad yantafa'u, atau bukan di sini bukan hati tapi di dalam ayat-ayat Allah ya. Wafiha, dan di dalam ayat-ayat Allah annal insana qad intafa'a yantafi'u bi qiraati ghairihi aktsaru mimma yantafi'u bi qiraati nafsihi. Jadi ya bahwasanya manusia itu terkadang ya jadi gini, annan nas, manusia itu qad ketemu fi'il mudhari jadinya kadang-kadang. Terkadang baru merasakan manfaat bi qiraati ghairihi, kalau dibacain Quran sama orang lain. Ya kan? Makanya kan itu tuliyat itu dibacain gitu kan. Nah, kadang ya wafiha, nah, kadang dalam ayat itu bahwasanya manusia kadang-kadang, atau lebih tepat yuntafa'u kali ya. Kadang-kadang diberi manfaat. Nah, enaknya pasif kalimatnya. Yuntafa'u. Diberi manfaat bi qiraati ghairihi, atau merasakan manfaat ya dengan dibacakan Al-Qur'an oleh orang lain, aktsaru lebih banyak manfaatnya mimma yantafa'u bi qiraati nafsihi, daripada dapat manfaat dari baca Al-Qur'an sendiri gitu kan. Itu kadang-kadang begitu. Kadang-kadang kita tuh ya dinasehatin sama orang lain pakai ayat lebih kena daripada kita baca ayat itu sendiri ya. Gitu ya. Ada kondisi seperti itu.
Ustaz Ade. Wa ala rabbihim وعلى ربهم يتوكلون أي يعتمدون على الله لا على غيره وهم مع ذلك يعملون الأسباب وهذا هو الصحيح. Ya. Nah, ini ciri yang ketiga, dan hanya kepada Rob mereka bertawakal. Nah, maksudnya definisi tawakal ya di pertemuan kemarin tanggal 7 yaitu ya'tamidun, dia bersandar kepada Allah la ala ghairihi, bukan kepada yang lain. Wa huma adzalika, dan bersamaan itu pula mereka ya'malun, beramal. Enggak diam aja. Ya'malun al asbab, melakukan sebab-sebab. Itu namanya tawakal. Karena tawakal itu rukunnya dua kan? Rukunnya dua, bersandar sama dia juga berusaha. Ya, dia itu juga berusaha. Wa hadza huwa syahid. Dan ini adalah, dan di ayat ini nih yang digaris bawahi, ini adalah syahid. Syahid itu maksudnya dalil yang di bab 33. Intinya ini gitu kan. Tapi karena ayatnya panjang, jadinya jelasin ciri-ciri iman, ciri-ciri orang beriman. Nah, cuman syahid di bab ini, syahid itu kayak ya yang lagi jadi pembahasan ya, yang dijadiin dalil di bab 33 itu tuh yang ini, yang digaris bawah ini, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ustaz Yasir. Alladzina sholata ay jinsin ismalu faraida nawafila. Nah, sighah muntahal jumu ini. Al faraid itu sighah muntahal jumu dia ya. Sighah muntahal jumu. Jadi apa namanya? Wazannya mafail. Alladzina yuqimuna shalah, yaitu orang yang mengerjakan salat. Maksudnya ya dia ya'tuna, dia menunaikan salat mustaqimatan kamilatan, dengan benar dan sempurna. Wassalatu, dan salat di sini isim jenis. Isim jenis tuh kayak ya pokoknya satu isim yang dia tuh banyak jenis turunannya. Maka kalimatnya umum, maka yashmalu ya, dia mencakup salat al-faraid, maksudnya salat fardu dan salat nawafil. Ciri orang beriman. Catatan. Wa mimma razaqnahum. Anfaqa kulla wa man anfaqal kulla yadkhulu fis sanai tawakkala ya. Wa mimma razaqnahum, dan terhadap razaqnahum yang kami rizkikan kepada mereka, yunfikun gitu ya. Jadi mereka itu menginfakkan dari apa-apa yang kami rizkikan. Maka yashmalus sana ya, dia pujian, karena ini dipuji ya, ini orang-orang beriman. Ini pujian ini termasuk juga, yaitu mencakup man anfaqal ba'dha ya, orang yang berinfak sebagian hartanya ya. Apalagi ya pasti termasuk ya pujiannya dari Allah ini ya, dikatakan orang beriman, yaitu orang yang man anfaqal kulla ya, dia menginfakkan semuanya, kayak Abu Bakar misalnya ya, As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa man anfaqal kulla, maka yang bersedekah seluruhnya
ya, yadkhulu fis sana'i, ya, maka dia tentunya masuk dalam pujian ini idza tawakkala 'ala Allah. Ya, tapi kalau dia bertawakal, ya. Jadi yang mentesekah sebagian atau yang seluruh, yaitu akan mendapat pujian, ya, ketika mereka bertawakal. Ketika mereka bertawakal. Ya, jadi seperti ini ciri yang atau ciri dalam ayat Al-Anfal tadi, ya, surat Al-Anfal. Lanjut, sekarang adalil Rabi. Ini dalil yang keempat. Ternyata masih dari ayat juga. Yaitu Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Ya. Nah, ini surat apa? Tolak, ya. Terkenal, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, udah niscaya Allah cukup. Fahuwa hasbuh, huwa Allah maksudnya di sini. Maka di antara ayat yang menunjukkan bahwa al-hasbu itu maknanya kecukupan, ya. Kecukupan itu hanya kepada Allah, ya, ini ayat ini Ar-Rabi ini, adalil Rabi. Ya, jadi makna hasbu di sini adalah cukup, ya. Makna hasbu di sini adalah cukup. Nah, di sini ada dua poin. Ay maksudnya yakfihi, yaitu Allah mencukupkan dia, ya, muhimmatuhu, ya, kebutuhannya, keperluannya, ya. Apa nih? Wa yuyassir lahu amrohu, dan Allah bikin mudah bagi dia segala perkara-perkara atau urusan-urusan dia. Walaupun bahasa Indonesia, ya. Walau itu dan seandainya, gitu, ya. Atau walaupun hasalalahu, meskipun, ya, kadang-kadang terjadi lahu bagi dia ba'dul adzayyah, ya, gangguan-gangguan, ya, atau rintangan-rintangan, ya, fa innallaha yakfihi, ya, maka Allah akan cukupkan dia. Nah, war rasulu, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sayyidul mutawakkilin, adalah pemimpin orang yang bertawakal. Ini paling bertawakal, ya, Nabi, ya. Banyak tawakal Nabi, ya, apalagi di perang Badar, ya. Itu sampai doa, ya. Udah maju perang masih doa terus, ya, di camp, ya. Sampai ketiaknya kelihatan, sampai selendangnya jatuh, sampai disuruh udahan sama Abu Bakar As-Siddiq. Udah cukup, pasti dikabul, gitu, ya. Kamu ini bukan orang ini. Maksud doanya sampai apa? Ya Allah, kalau engkau kalahkan di hari ini, maka, ya, engkau itu la yu'bad, enggak bakal disembah, sampai begitu. Jadi kayak sedikit maksa, gitu, ya. Kalau enggak menang, niscaya engkau tidak akan disembah. Ya benar, karena ya 313 atau 300 sampai 17-an itu, ya, tergantung riwayatnya. Itu, ya, yang Islami itu doang, nggak ada lagi. Ya, kalau habis hari itu juga bisa jadi Allah nggak disembah. Maksudnya kaum musyrik yang menang. Nah, Rasul itu yang paling pemimpin mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal. Wa ma'adzalik, ya. Ya, bersamaan itu juga kita tahulah kedudukan Rasul itu orang soleh, dekat, ya, dengan Allah, ya. Nah, sekelas itu juga yusibuhu al-adha. Nabi saja itu ditimpa rintangan-rintangan, ya. Sekelas Nabi, ya, orang yang paling bertawakal aja dapat gangguan-gangguan. Banyak gangguan Nabi, ya. Wala tahsululahu al-mudarrah, ya. Meskipun,
ya memang gangguan-gangguan itu tidak memudorotkannya ya, karena Allah ya takdirkan ya ada rintangan tapi tidak sampai memudorotkan yang sangat ya besar lah. Intinya tapi ada. Ya, jadi bertawakal itu kemudian Allah cukupin itu bukan maksudnya nggak ada rintangan tantangan, enggak, bukan hilang sama sekali tantangannya, tapi ada. Ya justru di situ ujiannya. Nah, poin kedua, wal ayat, dan ayat ini tufidu itu memberi faidah bimafhumiha, dengan mafhumnya. Mafhum ini sebenarnya istilah usul fikih ya. Nanti kita belajar. Mafhum itu ya kita memahami dalil bukan secara mantuk. Mantuk itu teksnya. Jadi kita punya dalil, terus kita berdalil. Kan umumnya berdalil itu ya apa yang kita baca, misalnya wala taqrabu zina, berarti nggak boleh zina gitu kan. Tapi kadang karena para ulama juga logika mereka kuat, dengan dalil itu dia bisa berdalil dengan mafhum namanya. Nah, coba kita lihat. Mafhumnya itu adalah anna man tawakkala ala ghairillah khudila. Nah, jadi para ulama berdalil bahwasannya, maksudnya berdalil dengan ayat ini ya. Berdalil dengan ayat ini, ayatnya sama, cuman pendalilannya bisa macam-macam. Itu salah satunya dengan mafhum. Mafhum itu ada banyak. Ada mafhum mukhalafah, ada mafhum yang lain, nanti kita itu di usul fikih. Nah, tapi salah satu yang diambil faedahnya di poin kedua ini, bahwasanya sesungguhnya orang yang bertawakal kepada ghairillah khudila. Bertawakal kepada Allah, kepada selain Allah, khudila, maka dia akan dihinakan. Wa takhallallahu anhu, dan Allah berlepas diri kepada dia. Nah, sekarang gini, pokoknya nih orang yang enggak bertawakal kepada Allah pasti dia dihinakan, Allah lepas diri. Mana dalilnya? Wa may yattaqillaha wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Itu dalilnya. Loh, kan di ayat itu enggak bilang siapa yang bertawakal kepada selain Allah maka hina, kan enggak? Ya enggak? Di ayat ini. Nah, tapi ya dengan ayat ini kalau bertawakal kepada Allah itu Allah cukupin, mafhum mukhalafahnya dipahami terbaliknya, dikasih negasinya aja, kebalikannya. Berarti orang yang enggak tawakal kepada Allah tidak Allah cukupin. Nah, udah gitu kan. Itu namanya mafhum mukhalafah. Tapi mafhum mukhalafah ini enggak bisa dipakai di semua ayat. Ya, misalnya ayat ini. Innallaha harrama, Anda cek dulu biar enggak salah. Itu di surat nah ini surat Ali Imran ayat 130. Ya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Ya. Ini contoh ayat yang enggak bisa dipahami mafhum mukhalafahnya. Ntar jadi aneh. Wahai orang-orang beriman, la ta'kulur riba. Janganlah kalian makan riba, ad'afan mudha'afah, yang berlipat ganda. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau makan riba enggak berlipat ganda boleh, ya enggak gitu. Gitu ya. Jadi enggak bisa jadi ada syarat-syaratnya. Kapan kita bisa berdalil dengan mafhum mukhalafah ayat? Kalau yang ini bisa dikasih balikannya kan. Berarti orang yang enggak tawakal kepada Allah, maka dia tidak dicukupin Allah gitu kan. Tapi kalau ayat ini dipakai mafhum mukhalafah enggak bisa, ya. La ta'kulur riba ad'afa mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi janganlah kamu makan riba yang berlipat-lipat. Oh, berarti kalau makan riba enggak berlipat-lipat boleh? Enggak gitu. Enggak bisa ya. Gitu ya. Nanti itu harusnya ada nanti di pembahasan usul fikih. Nah, ini makanya kadang berdalil itu pakai mantuk ya. Mantuk itu teksnya kelihatan kan. Oh, kita berdalil bahwa kita atau orang akan dicukupin kalau bertawakal. Ya jelas gitu kan, wa may yatawakkal Allah. Tapi kalau muterin ayat gitu ya,
Itu ya ada syarat-syaratnya, ada ciri-cirinya gitu ya. Mana yang bisa mafhum mukhalafah, mana yang enggak gitu ya. Kayak tadi tuh yang enggak ya. Karena jadinya aneh, jadinya enggak bisa dipahami mafhum. Mafhum itu kan dipahami mukhalafah. Ada 3 kalau enggak salah jenis mafhum itu. Ya. Ya, silakan. Dipahami atau ulama dulu ini membuat satu pemahaman sendiri gitu. Kayak sebenarnya itu biasanya yang kayak begini-begini itu enggak kan ini kan usul fikih atau qawaid fikih itu kan kaidahnya itu punya kaidah itu tuh juga ada dalilnya gitu kan. Jadi kaidahnya juga bukan diramu sendiri tapi dengan penelitian para ulama dari ayat-ayat yang ada kaidah ini muncul. Nah, kaidah ini tuh ketika kita paham dan kita pakai dan cara makainya itu di ayat-ayat yang pas, itu jadi cepet kita buat mahamin ayat lebih lebih punya pandangan yang lain gitu ya dalam berdalil. Jadi berdalil pada satu hal ya, yang dalilnya itu juga sebenarnya pakai dalil yang ini ya, cuman dipahami kebalikannya, yaitu berdasarkan dari penelitian para ulama di ayat-ayat yang lain. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, kalau misalnya ngomongin ini ya, maksudnya kalau barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah khudila ya atau takhalallah. Terus apa dalilnya mana? Ya dalilnya wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Kan Allah enggak ngomong dihinakan, enggak ditinggalin kan di ayat itu. Ya mafhum mukhalafahnya kita pahami seperti itu. Itu satu, itu bisa dijadikan dalil, maksudnya dijadikan dasar ya untuk berdalil bahwa Allah akan meninggalkan, Allah akan menghinakan orang-orang yang bertawakal kepada selain Allah. Tapi biasanya toh pun begitu, biasanya ada dalil lain. Dalil lain misalnya dalil lain yang arahnya ke sini juga, yang itu mantuk. Dalilnya itu dipahaminya secara teksnya memang arahnya ke sini nih, yang khudil. Maksudnya kesimpulan hukumnya. Misalnya yang di kemarin itu, barang siapa yang dia bertawakal kepada sesuatu, atau bukan bertawakal, barang siapa yang dia itu bukan tawakal, bahasanya itu apa ya? Satu lagi ya, yang di bab jimat itu loh, di bab jimat. Barang siapa yang bersandar lah, kurang lebih mananya gitu, cuman saya lupa teks bahasa Arabnya. Barang siapa yang bersandar kepada sesuatu, maksudnya itu jimat, azimah gitu, wukila ilaih, maka dia akan dibikin tergantung sama dia. Kemudian ada lagi juga dalil yang mantuk ya, jadi langsung gitu. Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah ya, kepada selain Allah, maka Allah akan ninggalin dia. Nah, itu ada tapi di teks yang lain kayak gitu. Jadi biasanya begitu. Tapi ya bisa jadi ada kesimpulan-kesimpulan hukum yang kita berdalil pakai satu ayat yang sama, cuman pendalilannya itu adalah bukan mantuk tapi mafhum mukhalafahnya. Ya, mafhum mukhalafahnya, kebalikannya. Itu juga ada. Misalnya kalau di fikih dan dalilnya sedikit, mau nggak mau mafhum mukhalafah itu bisa dipakai ya. Seperti itu. Ini kan tentunya tafsir ini ada hadisnya. Tafsir mana? Ini ayat ini. Ayat ada. Tidak mengacu kepada hadisnya saja. Kepada Kalau hadisnya kan berarti sudah ditafsirkan oleh Rasul. Oh iya, itu yang utama. Iya, itu prioritas pertama. Ada ulama berdalil berarti itu jadi kacau kan? Buka kacaunya gimana? Banyak pendapat, sedangkan kita kan agama itu Oh, ya. kita sudah tidak ada pendapat lagi. Semuanya sudah ada dalam hadis gitu. Iya.
Ya kalau misalnya apa namanya kalau pertama kan kalau tadi ya ayat ini, terus kemudian nanti ada tafsir, ya, terus misalnya ada dalil lain gitu ya. Ya perlu dicek, maksudnya kalau kalau misalnya memang ada hadisnya, kemudian atau bahkan jangan hadis lah, misalnya ayat lah ya, itu yang dipakai menafsirkan ini kan. Nanti kita lihat aja dalam menafsirkannya itu sendiri ya, para ulama misalnya tergantung tafsirannya siapa ya, harus kita cek ya. Itu kadang-kala malah pas menafsirkannya itu ya dengan hadis, misalnya dengan hadis ya, misalnya hadis yang tadi disebutin gitu ya. Kemudian ya balik lagi misalnya dari hadis yang tadi, kalau case-nya ini nanti misalkan Anda nggak tahu ya tafsiran siapa. Misalkan ada hadis yang bahas tentang hadis yang letterlek langsung direct bilang bahwa yang bertawakal kepada selain Allah itu tidak akan Allah tinggalkan atau berdosa atau yang lain Allah hinakan. Nah nanti karena saking banyak ya, bukan cuman bab ini, misalnya di bab yang lain lagi ngomongin syirik, terus ada lagi. Nah dari situ semua itu, oh berarti pemahaman terbaliknya yaitu mafhum mukhalafahnya seperti itu. Jadi disimpulin dari situ, dari sekian banyak. Memang nggak ujuk-ujuk langsung mafhum mukhalafah, makanya kaidah itu nggak bisa dipakai di semua ayat. Itu nggak bisa dipakai di semua ayat langsung pukul rata, nggak bisa. Ya tidak bisa. Jadi itu hanya ini aja sih, ketika kita usul fikihnya udah nyampe misalnya di bab itu, terus ada banyak latihan, kita tahu mana yang bisa mafhum mukhalafahnya bisa digunakan, mana yang enggak gitu ya. Makanya ya ini maksudnya perlu latihan sih. Mafhum mukhalafah itu perlu latihan. Seperti itu. Ya, terus itu kenapa ulama bisa tadi bikin melakukan seperti itu? Oh, ya kalau itu mungkin beda ya. Kalau itu kan dari sisi bahasa tawakalnya sendiri ya. Cuma mungkin anak kasih contoh satu lagi kali ya. Karena kan ini memang Syekh Islam ini, kalau nggak salah juga dia memang di bab usul fikih juga dia ini ya, jadi kaidahnya itu gini, kalau ini ya definisi mafhum mukhalafah ya. Definisi mafhum mukhalafah itu adalah hukum yang tidak disebut ya. Maksudnya itu hukum yang tidak disebut dalam nas ayat, ini kayak gini nih. Ya. Yang berbeda dengan hukum yang disebut di lafaz nas gitu. Jadi ya itu kebalikan. Nanti ada juga mafhum muwafaqah. Nah ini Anda kasih contoh lah ya. Harusnya nanti kita masuk. Contohnya misalnya di firman Allah Ta'ala ya. Jadi Anda bacain ya. Allah Ta'ala berfirman, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Ya. Ini di fikih. Dan barang siapa di antara kamu yang merdeka dan tidak cukup ya uangnya untuk nggak punya duit ya untuk mengawini wanita merdeka beriman. Ini menarik nih surat An-Nisa. Jadi barang siapa yang di antara kamunya ini merdeka, terus kamu nggak punya duit untuk ngawinin wanita yang merdeka beriman, karena mungkin maharnya mahal. Wanita merdeka beriman. Maka kalau begitu, maka kamu boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kalian miliki turun kan. Jadi kamu kalau nggak punya duit nikahin wanita merdeka beriman, maka kamu boleh nikahin wanita beriman dari kalangan budak, gitu kan. Nah kemudian Allah mengetahui keimananmu ya, sebagian kamu dari sebagian lain. Karena itu nikahilah mereka dengan
seizin tuan mereka. Jadi mungkin dia punya tuan-tuannya ya. Kemudian dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut. Sedangkan mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri yang baik-baik, bukan pezina, bukan wanita yang mengambil laki-laki lain, dan apabila mereka telah menjaga diri dari pernikahan kemudian mereka melakukan perbuatan keji, maka atas mereka separuh hukuman dari wanita-wanita yang merdeka yang bersuami. Jadi kalau budak wanita yang budak ini ya melanggar lah ya, maka hukumannya kan setengah dari yang merdeka. Nah, bolehnya ngawinin budak itu adalah bagi orang-orang yang takut ya kepada kekhawatiran terhadap ya untuk menjaga diri dari perbuatan zina, dan kesabaran itu lebih baik ya, dan Allah Maha Pengampun. Nah, intinya ayat di An-Nisa ini kan dia nunjukin bahwa seorang laki-laki mukmin boleh nikahin budak perempuan yang beriman, kan turun level kan karena nggak punya duit tadi kan. Ketika tidak mampu nikahi perempuan beriman yang merdeka, ya makanya dia boleh nikahin wanita beriman yang budak. Mafhum mukhalafahnya, dan kan ayatnya gitu kan ayatnya kayak terus aja gitu kan, direct gitu kan. Kalau gini. Nah, mafhum mukhalafahnya adalah para ulama ya menyimpulkan dari ayat yang sama, hukum yang lain tapi yaitu apa? Haramnya menikahi budak perempuan yang tidak beriman. Gitu. Jadi ya kan? Jadi ayatnya sama. Ayatnya ngomongin bolehnya nikahin perempuan beriman. Kayak dibikin negatif gitu. Itu salah satu cara, salah satu simpelnya memang begitu gitu ya. Simpelnya seperti itu. Jadi dan banyak sih sebenarnya jenis mafhum yang lain. Nanti ada di babnya. Ya, silakan. Saya waktu sekolah masa lalu, masalah dulu kan zaman gencar-gencarnya hari yang disebutkan ini dengan pengambilan kalimat wamalam yakum bima jalallahu qaulatu kafirun. Kalau mereka yang itu saya menafsir situ sampai ikut. Apa ya tadi? Wama? Wamalam yakum bima jalallahu qaulatu kafirun. Ya. Terus yang partnernya Fasiful, yang partnernya Jolimun. Iya. Kalau nggak salah seperti itu. Nah, mungkin setelah saya belajar bahasa Arab sedikit itu Ustaz, itu ada perbedaan antara kalimat lelah, lemah, sama lelah maknanya Ustaz. Iya sih ada ya. Cuman ya simpelnya sih biasanya kalau yang kelompok-kelompok begitu biasanya manapun lah, biasa kelompok menyimpang manapun biasanya kaidah awalnya tuh begini. Dia tuh akan pakai ayat di sebagian aja. Tapi dia tidak mengkonsiderasi mempertimbangkan ayat yang lain. Biasanya gitu. Udah itu aja dipakai. Padahal kalau mau dia dibuka dikit gitu ya ayat yang lain, padahal maksudnya bukan itu. Biasanya gitu sih. Walau alam bisawab, tapi bisa jadi iya sih. Maksudnya kalau didetailin sih ada beda makna. Cuman lebih komprehensifnya kita harus buka tafsirnya ya. Ya, buka tafsirnya itu ayat di mana, turun di mana, ngomongin siapa gitu kan. Seperti itu biasa. Tapi secara umum begitu. Mau di penyimpangan sekte manapun dia pakai, apalagi yang masih ngaku Islam pasti ngaku pakai ayat, tapi ayatnya itu comot, entah dipotong, dipakai itu aja dan yang lain. Sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.